bahwa telah memperoleh ikut pada saat ini. Dan kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Kau masih memberikan kami untuk hidup dalam kesabaran pada hari ini, Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau telah menolong kami untuk dapat memahami betapa besar dan betapa mulia Engkau dalam segala sesuatu yang Kau ciptakan dalam hidup kami. Biarlah kiranya Engkau selalu membawa dan menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Dan biarlah kiranya kemurahan dan pengasihan-Mu selalu menyertai hidup kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami dan ajarlah kami untuk mengerti seluruh kehendak-Mu. Tak kami murah dan bersyukur, kami di surga di bersalamu datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami secukupnya. Dan ampuni kami dan kesalahan kami seperti kami juga mengenal bersama dengan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan menurut Injil yang ditulis oleh Mas Matius Cukai. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13, lalu nanti ayat yang ke-27 dan berikutnya. Ya, Matius pemungut cukai ini adalah Matius yang menulis Injil, dan itu bukan Matius yang berbeda dengan pemungut cukai. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui Matius. Matius 9 dan berikutnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah kepada murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mereka yang berkata, "Bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Lalu lompat ke ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dan dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanlah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Yesus menyentuh mereka dan sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu jelilah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Inti yang mau kita hayati melalui Injil ini adalah perkataan Kristus yang mengutip dari Hosea yang mengatakan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dan ayat 30 di mana Kristus mengatakan, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Apa yang mau diajarkan dari perikop Injil kepada kita? Bahwa yang kuhendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Ketika Kristus ini berkumpul, dia mendatangi si pemungut cukai, yaitu Matius ini. Dia mendatangi pemungut cukai itu dan kemudian dia membawa belas kasihannya kepada pemungut cukai itu. Kalau menurut orang Farisi, dalam kefarisian dan dalam pengetahuan Taurat mereka, ketika kita berkumpul dengan orang-orang Farisi, tentu kita telah mempersamakan diri kita dengan mereka. Artinya, jikalau para pemungut cukai itu dianggap najis, maka Kristus yang pada waktu itu adalah guru disebut sebagai pribadi yang najis ketika ia berteman dengan para pemungut cukai. Tapi Kristus mengatakan hal yang mencelikkan mata orang banyak, tapi tidak mampu mencelikkan mata orang Farisi. Di mana Kristus mengatakan bahwa bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang yang sakit. Dan dari hal ini Kristus menekankan bahwa yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Di hari-hari hidup kita menjadi seorang Kristen hari ini, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kamu dan hidup kita semua adalah apakah kita memiliki rasa belas kasihan dan iba bagi orang lain. Tuhan itu tidak membutuhkan persembahanmu sejatinya. Tuhan itu tidak membutuhkan uangmu. Tuhan tidak membutuhkan apapun yang ada padamu sebenarnya. Apa yang layak kamu berikan kepada Allah agar Allah mampu dikatakan berkecukupan? Bahkan apa yang kamu miliki pun, itu Dia yang menciptakan itu.
Apa yang kamu miliki kalau kamu tidak pernah menerima? Apa yang kamu terima kalau kamu tidak pernah diberikan? Maka artinya apa? Kalau kita merasa bahwa dengan persembahan, dengan pelayanan, dengan waktu yang kita korbankan kepada Tuhan, dalam tanda kutip kita anggap sebagai pelayan kita yang belum tentu murni di hadapan Allah, lalu kita merasa dengan demikian kita telah melakukan sesuatu yang baik di pemandangan mata Allah, kita adalah orang buta. Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat realita dirinya. Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat kenyataan, bahkan kedalaman kehinaannya sebagai orang berdosa. Ada orang merasa bahwa ketika melayani Tuhan dia sudah layak untuk dapat pujian. Orang melayani Tuhan dia sudah layak mendapatkan hal yang lebih besar. Itulah orang buta itu. Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat anugerah. Dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan telah layak baginya untuk memperoleh hal-hal yang lebih besar daripada apa yang dia telah lakukan. Seperti pada hari ini, orang-orang berkata, aku memberikan kepada Tuhan 10, maka Tuhan akan memberikan aku 100. Aku memberikan kepada Tuhan 100, Tuhan memberikan kepada aku 1000. Itu bermental dagang kepada Allah. Dan itu adalah orang buta. Terdengar rohani, tapi buta. Di hadapan manusia itu haleluya. Di hadapan Allah itu sungguh kasihan. Kenapa? Karena orang seperti itu sejatinya tidak punya belas kasihan kepada dirinya. Dia lupa mengasihani dirinya. Apalagi bagaimana mungkin ia memiliki kasihan nyata kepada Allah. Mengapa sikap seperti itu dia tidak mengasihani dirinya? Karena sikap yang seperti itu tidak mampu melihat betapa sejatinya dia layak dan patut untuk dikasihani apapun yang dia lakukan. Jadi kalau oleh karena apa yang kita lakukan, kita merasa perlu untuk diperlakukan baik. Kita merasa perlu untuk dihormati. Kita merasa perlu untuk disanjung. Kita merasa perlu untuk disegani. Orang seperti itu sebenarnya sedang tidak hidup dalam anugerah. Dan itu adalah orang yang benar-benar buta. Orang buta itu kita semua. Orang buta itu nggak bisa melihat yang benar. Kita pun nggak bisa melihat diri kita seperti apa. Bapak Anthony de Crete, seorang bapak gereja, bapak dari para petapa, bapak gereja dari Alexandria, pernah mengatakan satu hal yang begitu luar biasa di akhir hidupnya. Dia mengatakan satu frasa kalimat yang begitu suci. Dia mengatakan apa? Orang yang paling beruntung adalah orang yang melihat dosanya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa melihat realita dirinya. Apa artinya kamu berterima kasih kepada Tuhan untuk hal yang baik yang kamu peroleh? Bukankah hal yang wajar bagi kamu untuk mengasihi orang yang berbuat baik kepada kamu? Bukankah hal yang wajar bagi kamu untuk berbuat baik kepada orang yang mengasihimu? Tapi adalah Kristus itu sendiri dan oleh anugerah ketika kamu mampu mengasihi mereka yang bahkan tidak berbuat apa-apa bagi kamu. Itulah belas kasihan. Kalau kamu tidak memiliki itu, Kristus tidak ada dalam diri kamu. Kalau kamu tidak punya mental seperti itu, kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang menolongmu, kalau kamu hanya menolong orang yang menolongmu, bukan seorang Kristen. Kamu sudah buta. Kamu pikir kamu baik, padahal sebenarnya kamu tertipu. Itulah dosa. Dosa itu menutupi realita, sehingga kita nggak kasihan sama diri kita. Kasihan ya saya hanya berbuat baik kepada yang baik sama saya. Kasihan orang seperti itu. Padahal Kristus berkali-kali memberikan teladan kepada orang Farisi. Orang Farisi nggak bisa lihat. Dia tunjukkan bagaimana ini orang berdosa ini. Orang yang kamu anggap najis, aku bersama dengan mereka karena aku mau mengobati mereka. Tapi orang Farisi nggak bisa melihat kasih dari Tuhan di dalam tindakan Tuhan itu. Mereka melihatnya dengan kacamata apa? Kalau aku bergabung dengan orang seperti itu, maka aku akan najis. Gereja hari ini pun penyakitnya sama. Ketemu orang berdosa, ketemu orang berzina, nggak mau bergabung dengan mereka. Masuk ke gereja, tempat duduknya di belakang. Pejabat-pejabat yang banyak duit paling depan. Munafik. Itu penyakit. Itu kebutaan. Padahal hamba Tuhan harusnya lebih mengedepankan yang sakit yang di depan. Orang sakit itu yang butuh obat. Orang sakit yang butuh pertolongan. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kalau kamu mungkin bilang gak punya sendal,
atau bajumu nggak bagus, atau apapun, mungkin kamu pelayanan, kamu tidak mendapat lebih, kamu nggak pergi ke sana. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kita buta. Kita nggak punya belas kasihan. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang tidak penting daripada hal-hal yang dituntut oleh Tuhan kita. Tanpa belas kasihan, orang nggak mungkin bisa mengenal Allah yang adalah kasih itu. Sia-sia pengetahuan kita, sia-sia nyanyian kita, sia-sia khotbah kita, sia-sia pelayanan kita. Karena inti hidup nyawa daripada seluruh kehidupan spiritual itu adalah kasih itu sendiri. Amin. Tuhan mencintai manusia, apakah karena manusia unggul? Tidak. Cintanya Allah dengan cinta manusia itu bukan cinta yang sama. Kamu mencintai perempuan, kamu mencintai laki-laki karena kamu melihat sesuatu yang berbeda dalam dia. Wah, dia cantik, dia kaya, dia pintar, so that's why I love him, I love her. Aku cinta dia karena dia unggul dalam hal ini. Itu bukan cinta, itu keinginan. Cinta itu ketika kamu melihat orang yang tergeletak, dia nggak bisa beri apa-apa sama kamu, tapi kamu tolong dia. Kristus tidak mengharapkan apa-apa dari kita, bukan karena dia melihat kita besar, bukan karena melihat kita suci, tapi justru karena melihat kita ini penyakitnya banyak, tapi dia datang ke dunia ini mencintai dan menolong kita. Itulah cinta. Maka cinta tanpa pengorbanan itu bukan cinta. Dan hari ini betapa banyak daripada kita mengatakan bahwa saya telah melayani Tuhan dan saya melayani Tuhan, tapi kita melayani dalam kebutaan. Farisi itu orang giat Allah bekerja bagi Allah, tapi apakah mereka diterima oleh Allah? Tidak. Sia-sia. Jangan kita sampai memiliki pelayanan seperti itu. Pelayanan yang bersifat Farisi adalah pelayanan yang dipuji oleh dunia, tapi ditolak oleh Allah. Pelayanan yang mungkin namanya besar, diagungkan, dielukan, bahkan ia sendiri bermaksud mengangkat dirinya. Tapi di hadapan Allah itu tidak. Seperti orang buta itu, dia bisa sembuh hanya oleh kasih karunia Tuhan. Maka orang-orang yang seperti itu pun harusnya hanya bisa sembuh oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi apa yang dikehendaki Tuhan ketika kita disembuhkan oleh Tuhan? Tuhan berkata, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Maka orang kalau sudah dipertobatkan, sedang ditolong Tuhan, keep it dalam pertumbuhanmu. Gak usah keluar-keluar. Apa itu tobat baru? Ketika kamu berbicara di depan banyak orang dan kamu baru bisa lepas, itu adalah cara setan untuk menipumu kembali dengan hal yang berbeda. Kalau kamu mungkin gak jatuh lagi dalam dosa, tapi setan akan membuat kamu merasa paling suci, paling benar, paling oke, paling tenar, paling benar. Itulah dosa. Nah, untuk bisa mengerti hal-hal seperti ini, kita memang membutuhkan yang disebut dengan anugerah tadi. Untuk bisa mengerti hidup yang seperti ini, anugerah itu kita perlukan. Bagaimana caranya saya bisa mengerti anugerah Tuhan? Perbanyak untuk bisa memahami Tuhan. Bagaimana? Apakah dengan membaca Alkitab? Belum tentu. Kamu membaca Alkitab belum tentu itu masuk dalam hatimu. Tapi kalau kamu kenali dirimu dulu, kamu kenali penyakitmu dulu, kamu kenali betapa lukamu begitu banyak, kamu akan sadar apa yang kamu perlukan bagi pertobatan manusia. Orang yang tidak mau mencari Tuhan dalam keheningan, itu nggak mungkin bisa tenang dalam hidupnya. Dia akan sibuk menggunakan segala sesuatu demi kesejahteraan jiwanya, meskipun itu menggunakan kefanaan. Sia-sia. Yang mau saya sampaikan adalah, kalau kita mau memiliki pengharapan, kalau kita mau memiliki iman, kita memiliki kasih, kamu harus benar-benar dalam hidupmu hari ini adalah fokus melihat dirimu, fokus melihat dosamu, fokus melihat kecacatan dan celahmu. Ini bukan hanya untuk orang muda, orang tua pun harus begitu. Kita harus melihat diri kita ini seperti apa. Oh Tuhan, ternyata saya nggak rohani. Oh Tuhan, ternyata saya munafik Tuhan. Oh Tuhan, ternyata, aduh saya ini kurang ajar.
Oh Tuhan, ternyata saya begini loh Tuhan. Mengakui, hati yang rela untuk mengakui bahwa kita ini tidak rohani, itu mengolah kamu untuk semakin rendah hati. Gak usah bersembunyi di balik kata-kata indah. Gak usah bersembunyi di balik kata haleluya begini. No, kamu gak butuh itu. Gak usah menghibur diri dengan mengatakan ini kan hanya cara Tuhan begini. Tidak, akui saja kalau kamu memang begitu. Karena itu membentuk kerelaanmu. Itu membentuk bahwa apa? Bahwa ya memang kita seperti itu. Makanya Bapak Antoni itu luar biasa ketika dia mengatakan bahwa orang yang paling beruntung itu ketika dia tahu dosa. Tahu dosanya bukan hanya karena ya aku tahu bahwa membunuh itu dosa tuh. Tapi benar-benar kontemplasi nus, inti daripada orang itu hidup mengerti bahwa iya Tuhan, aku seperti itu. Oh ya, demikian maha aku adanya. Orang yang hidup dalam pencarian batin seperti itu di hadapan Tuhan, betapa berbahagianya dia. Sekalipun orang melihat dia nggak punya apa-apa, sekalipun orang menghina-hina dia, aduh hidupnya begini-begini aja, tapi kehidupan batinnya ketika seperti itu begitu bahagia. Kamu nggak akan tahu kalau kamu nggak rasain. Jangan aminkan ini kalau kamu nggak punya keinginan untuk mencari itu. Dan tahu nggak yang menjadi penghalang kehidupan spiritual itu apa? Tahu nggak apa? Ambisi, keinginan. Keinginan mula yang mencobai. Ambisi mula yang membutakan nurani. Itu membuatmu gak bisa melihat anugerah. Itu membuatmu tidak bisa fokus kepada kehendak ilahi. Kita hanya bilang, Tuhan aku mau ini, Tuhan selayaknya begini, Tuhan begini-begini. Banyaknya hal yang bertumpuk-tumpuk, keinginan-keinginan dalam hati kita, itu menutup hati untuk bisa melihat apa yang sejatinya Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Makanya Tuhan katakan apa? Kalau kamu mau mengerti kerajaan Allah, kamu harus memiliki iman seperti anak kecil. Anak kecil itu adalah berserah penuh kepada keputusan orang tuanya. Begitu juga kita. Yang mencobai dan yang merusak kita itu keinginan-keinginan kita, Bapak Ibu. Makanya jangan heran Tuhan Yesus mengatakan apa? Pintu itu sesak. Karena kesesakan pintu itu bukan melawan tetanggamu. Kamu jangan lihat dosa orang lain, lihat dulu dosamu. Ada orang begini, saya sedih sekali. Saya Tuhan tolong dia, Tuhan tolong saudara saya, Tuhan tolong begini Tuhan. Tapi dia nggak pernah berdoa agar Tuhan menolong dirinya dari dosanya. Dia menangis karena orang lain jatuh dalam dosa, tapi dia nggak pernah menangis atas kejatuhannya sendiri. Buat apa? Jangan sampai kita sendiri tertolak. Ingat di hari terakhir seperti sabda Tuhan. Setelah ini itu ada tentang perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh dalam Matius 24. Itu tentang akhir zaman. Ada 10 gadis, 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan gadis? Gadis itu perawan, artinya suci, dikuduskan. Gadis itu adalah simbol dari semua orang yang sudah dibaptis. Tapi meskipun semua orang itu telah dibaptis, hanya setengah yang bijaksana, setengah yang tidak. Yang bijaksana ini adalah yang memelihara pelitanya menyala dengan buli-bulinya. Yang bodoh itu adalah orang yang membuat pelitanya menyala, tetapi tidak mempersiapkan bulinya. Apa pelita itu? Pelita itu adalah kasih. Buli-bulinya itu adalah air mata. Kasih itu hanya bisa dibentuk oleh air mata. Tanpa air mata nggak ada kasih. Tanpa air mata rasul, mungkin nggak mereka mengasihi Tuhan sampai rela mati demi Tuhan. Tidak. Karena air mata adalah bukti hancurnya hati, dan air mata adalah bukti kasih yang mengatakan Tuhan, aku gak bisa membawa apapun, aku hanya bisa memberi nyawaku. Makanya Tuhan bilang, yang kukehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan.
Jangan bangga dengan nominal persembahanmu. Kamu bangga dengan nominal persembahanmu, itu akan menipumu. Bukan menyelamatkanmu, justru menjatuhkan kamu. Mungkin persembahanmu menolong gerejamu, tapi tidak menolong keselamatanmu. What's for? Buat apa? Perhatikan itu. Kenapa para rasul dalam kehidupan rohaninya, Paulus itu ketika ketemu dengan Tuhan, melayaninya luar biasa. Yang tadinya dia adalah pembunuh, sekarang rela mau dibunuh. Di Korintus dia masih bilang, aku tidak kalah kok dengan rasul yang lain. Baru-baru melayani dia masih bangga. Wah, aku gak kalah kok dengan rasul lain. Petrus mengakui kerasulannya. Lukas mengatakan dia hebat. Bahkan Petrus mengatakan ini Paulus ini luar biasa. Kata-katanya sulit dipahami, tapi memenuhi seluruh unsur teologi dalam Yudaisme. Luar biasa itu Paulus. Dan dia karena luar biasa itu mengatakan apa? Aku tidak kalah dengan rasul lain. Tapi menjelang kematiannya, dia menyurati anak rohaninya Timotius. Dia mengatakan apa? Oh, ternyata di antara semua orang yang kudus, akulah yang paling hina. Hidupnya semakin baik, semakin rendah hati, tapi pada saat yang sama Paulus semakin rasa diri orang berdosa. Hidupnya semakin baik, hidupnya semakin berbuah dalam kerendahan hati. Dia semakin rendah hati, dia semakin mengasihi Allah, tapi pada saat yang sama dia merasa dia semakin berdosa. Itulah paradoks kehidupan iman. Karena apa? Karena dia gak fokus pada kemuliaannya, tapi dia fokus pada kelemahannya. Makanya dia berkata, aku lebih suka dalam kelemahanku, karena dengan melihat kepada kelemahanku, aku tetap datang kepada Tuhan bukan untuk ini, tapi aku datang kepada Tuhan untuk mengatakan, Tuhan, aku memang begini. Dia nggak datang kepada Tuhan agar Tuhan memenuhi ambisinya. Dia tidak datang kepada Tuhan agar Tuhan memenuhi semua keinginannya yang duniawi, tapi dia datang kepada Tuhan hanya karena mau mengatakan, Tuhan, inilah aku, orang berdosa. Sehingga dengan demikian dia bisa melihat kepenuhan anugerah Allah itu. Dia bisa melihat anugerah yang tadinya dia buta, Tuhan butakan matanya, disembuhkan oleh Tuhan. Dan pada saat itu nuraninya bisa melihat Allah. Oh, ternyata ya begitu, ikut Tuhan itu tuh begitu. Aneh ya ikut Yesus ya. Aneh memang. Ketika kamu diejek orang, ketika kamu dihina, ketika kamu diperlakukan, kamu melihat dulu ya. Ketika saya lihat orang, misalnya apa, ada ibu tiri pukuli anak itu, saya emosi sekali. Kok ada ibu tiri sejahat ini? Kalau saya di situ saya bunuh ibu tiri. Saya tuh lebih seperti itu. Lalu melihat orang jahatnya sama orang miskin luar biasa, dirampas yang bukan miliknya. Jahat sekali kok ada orang seperti ini gitu. Dulu saya berpikir kalau saya ada di posisi orang berkuasa, saya akan buat dia semenderita mungkin. Terus saya berpikir, tapi sekarang saya melihat orang jahat, saya melihat orang yang berbuat jahat kepada orang lain, saya justru malah kasihan. Kok kasihan ya dia? Saya sering berdebat di TikTok untuk mewartakan kebenaran Tuhan. Lalu banyak orang yang naik ke atas lalu hina saya. Oh, dasar kamu ini, Tuhanmu itu ini, pakai kolor macam-macam. Dulu saya emosi itu harus saya lawan, tapi sekarang saya lihat, kok kasihan ya orang begini. Kenapa kasihan? Dia nggak bisa melihat kebenaran Tuhan. Sehingga ketika dia buta, dia melakukan itu dalam kebutaannya. Ya orang buta masuk lubang nggak bisa kuasa lain, dia nggak bisa lihat itu lubang. Ketika ada orang seperti itu, jahatnya luar biasa. Waduh, ternyata ya, dia seperti itu karena memang tidak mengecap, tidak melihat kebenaran itu. Seperti orang ini sakit banget, tapi kamu bilang kok dia tetap sakit. Tapi dia tetap sakit karena dia belum menemukan obat. Nah, orang yang batinnya sakit dan tetap berbuat jahat, itu karena dia belum menemukan Kristus. Nah, orang-orang seperti inilah yang Tuhan sangat kasihani. Orang yang paling berdosa itu justru adalah orang yang paling Tuhan sayang. Dokter itu akan paling banyak menghabiskan perhatiannya kepada orang yang paling kritis.
Maka orang yang paling berdosa kepada dialah mata Tuhan tertuju. Orang yang paling lapar kepada dialah Tuhan paling melihat. Orang yang paling kedinginan kepada dialah Tuhan datang. Jadi kalau kamu dan saya mengabaikan orang seperti itu, kamu dan saya dikasihnya buta. Bayangkan, kamu tampil, kamu mengatakan, I serve you, my Lord. Aku melayani Engkau Tuhan. Tapi ketika ada saudaramu yang butuh pertolonganmu, ketika ada orang yang datang kepadamu dengan lusuh, mungkin tidak punya alas kaki, mungkin kulitnya rusak-rusak, tapi kamu memalingkan wajahmu dari dia, sedangkan yang datang kepadamu itu adalah Kristus yang sedang begini. Bayangkan kalau Tuhan memalingkan wajahnya sebagaimana engkau memalingkan wajahmu kepada yang paling hina itu. Bagaimana perasaanmu? Yesus mengatakan, jikalau kamu melakukan hal seperti itu kepada saudaraku yang paling hina ini, kau sudah melakukannya bagiku kan? Tapi sekarang lanskap pelayanan itu tidak seperti itu. Sekarang kita fokus pada improvisasi, kepada target, kepada keuangan, dan kepada hal-hal yang memuliakan diri kita sendiri. The glory not to God, but the glory is only for me. Jikalau aku mau memberikan the glory to God, I have to be glorified. Itulah hal yang sama. Jadi Kristen itu indikatornya sebenarnya mudah. Buah roh itu hanya satu, kasih. Nggak ada 9. 9 itu bentuknya lain-lain. Buah roh itu hanya satu. Maka kalau kita tidak memiliki belas kasihan, kita hanya mengasihi orang yang berbuat baik sama kita, nggak ada yang bisa diperoleh dari itu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita misalnya ada yang menyakiti, ada yang menghina kita, kita tetap mengasihi mereka, kita tetap mendoakan mereka, dan at least setidaknya kita tidak membalaskan kejahatan mereka. Kamu sudah diuji dalam hal itu. Tapi belum tentu itu juga motivasinya baik. Banyak yang belok-belok juga. Makanya kehidupan rohani itu misteri. Itu hal yang sangat dalam. Kamu bisa sama-sama Kristen. Saya, Bu RT, Pak Birawan, kita semua sama-sama ke gereja, nyanyi tadi, nyanyi kungsi-kungsi, apalah macam-macam. Kita nyanyi lagu rohani. Kita sama-sama bisa ketawa, bisa menyanyi. Kita sama-sama berenang dalam yang namanya kekristenan. Tapi nggak sama. Orang bisa sama-sama di dalam air berenang. Orang bisa menyelam, orang bisa berenang, orang bisa berselancar sama-sama di air. Yang membedakan apa? Kedalamannya. Orang yang berselancar dan berenang nggak bisa melihat apa orang yang menyelam lihat. Kita sama-sama jadi Kristen. Mungkin kita menyanyi, kita berkhotbah. Tapi di mata Tuhan penilaian terhadap setiap orang itu beda. Tergantung bagaimana kita mendalaminya. Semakin kamu mendalami Tuhan, ingat, indikator keberhasilan hidup rohani itu hanya di kematian nanti seperti apa. Tapi bagaimana prosesnya yang baik itu terlihat dari semakin kamu mendalami Tuhan, kamu akan semakin merasa ternyata nggak ada yang bisa kamu andalkan. Kalau orang semakin mendalami Tuhan, merasa oke, checklist, centang, udah ini, itu bahaya. Farisi kurang apa? Seperti itu. Pemuda yang kaya itu ketika datang kepada Yesus, bagaimana caranya kamu masuk dalam kerajaan itu? Tuhan Yesus bilang, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini. Pemuda itu dengan sombongnya mengatakan, aku telah melakukan itu semua. Lalu karena Tuhan Yesus tahu hatinya dia, dicinta sekali dengan uang. Ketika dia cinta dengan uang, maka Tuhan Yesus bilang, kalau begitu jual semua milikmu, ikutlah aku. Ketaatannya tanpa sikap hati yang benar seperti dia itu membuat dia tidak jadi ikut Tuhan. Kalau kita taat tanpa sikap batin yang benar, itu tetap tidak akan membawa kita kepada Tuhan. Itu tetap tidak akan membawakan kita kepada perenungan dan kontemplasi yang dalam di hadapan Allah. Itu tak akan menghasilkan apa-apa. Orang taat pun tanpa sikap hati yang benar,
useless. Kan sekarang kan yang penting perform kan. Persepuluhan 20 tahun ini 1 bulan pun tak ada yang bolong. Checklist. Lalu dengan begitu dia merasa, akulah anak Tuhan. Bohong, kamu tertipu. Makanya saya paling anti dengan orang yang meninggikan diri. Meninggikan diri di balik kesaksian rohani pun saya paling gak suka. Kalau udah ngomong saya paling anti apa orang seperti itu. Saya nggak akan mengumpulkan diri saya dengan orang seperti itu. Sekalipun dia dipuji orang kaya, saya tidak peduli. Orang kaya saya sentil-sentil kok. Saya punya ketemu dengan banyak orang yang macam-macam lah. Tapi ngapain aku jaga perasaan udah melukai hati Tuhanku? Kamu bisa tolong saya nggak nanti? Gak bisa kan? Ngapain aku nyenangin kamu? Ngapain aku harus menyenangkan kamu? Aku menyenangkan kamu mengkhianati Tuhanku, dipecut sama Tuhan, dibuang saya. Ngapain saya demi menyenangkan kamu, saya dibuang oleh Tuhan? Saya punya teman yang saya bawa ke sini tadi. Saya paling anti kalau mereka mulai meninggikan diri dalam makna-makna rohani dan macam-macam. Kamu jangan anggap kamu sudah layak. Kamu tidak pernah layak. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak pernah layak. Kamu tidak pernah sampai kepada level di mana kamu layak sebelum kematianmu, di mana Tuhan melayakkanmu. Gak ada yang layak, Bapak Ibu. Jangan pernah rasa diri layak dengan apapun yang kamu lakukan. Makanya ada nggak murid Yesus? Sekarang saya tanya, ada nggak murid Yesus yang datang ikut Yesus? Aku mau jadi murid. Gak ada. Gak ada murid yang mengunjuk dirinya sendiri. Tuhan pilih sendiri sebagai bukti dia melayakkan orang itu. Gak ada Petrus bilang, aku mau ikut kau Tuhan. Karena gak ada yang layak ikut dia. Tetapi dia unjuk, kamu ikutlah aku. Ketika dia udah unjuk kamu, artinya aku melayakkan kamu. Ikut aku. Gak ada yang layak ikut dia. Makanya murid itu gak ada yang mengunjuk dirinya sendiri. Mereka semua dipilih. Gak ada yang mengangkat diri. Makanya saya juga paling anti dengan orang yang mengangkat diri jadi nabi lah, jadi rasul, jadi hamba Tuhan yang begini, modelan begitu. Atas dasar otoritas apa you katakan seperti itu? Ya mungkin kedengarannya indah. Wah, diurapi nih begini. Mungkin begitu kedengarannya Bapak Ibu. Tapi sejatinya itu mendustai anugerah Tuhan. Karena apa? Kamu menganggap anugerah itu sebagai sesuatu yang bisa kamu hasilkan? Tidak. Anugerah itu nggak bisa kamu hasilkan. Namanya aja udah anugerah. Paulus mengatakan itu bukan hasil usahamu, itu pemberian. Amin. Nggak bisa anugerah itu didapatkan. Oh, saya begini baik. Kan orang Kristen sekarang kan kalau mau kasih pada Tuhan, oh aku harus beginilah agar Tuhan begini. Oh aku harus beginilah agar Tuhan begini. Itu mental pedagang. Sia-sia. Kenapa Rasul mau ikut Yesus? Kenapa Rasul rela mati demi ikut Yesus? Mengapa Petrus disalib terbalik? Markus ditarik kuda? Bartolomeus, Andreas ada yang digergaji, ada yang disalib bentuk X. Kenapa Yohanes digoreng di minyak panas? Ada Ignatius dimakan di goa singa. Macam-macam. Kenapa mereka rela melakukan? Kenapa mereka mau kehilangan nyawa padahal mereka tidak mendapat apa-apa? Apa yang didapat Paulus ketika ikut Yesus? Coba. Dapat persepuluhan? Tidak. Cuma ada miskin semua. Dia nggak dapat apa-apa. Tapi kenapa dia rela begitu? Bukan karena, oh aku ikut Tuhan agar aku nanti dikasih itu, agar aku dikasih ini. Tidak. Dia melakukan itu karena dia mencintai Allah. Amin. Dia mencintai Allah bukan karena apa? Bukan karena nanti Tuhan akan berikan ini. Itulah keinginan-keinginan tadi yang menghambat orang melihat anugerah. Tapi ketika dia mau begitu sama Tuhan karena dia berasa apa? Aku telah menerima apa yang seharusnya tidak kuterima. Apa itu? Keselamatan dan pengampunan dosa tadi. Itu yang membuat para rasul itu rela mati.
memberikan nyawa, apa yang berharga lebih daripada nyawa? Mana ada? Mana ada yang lebih berharga dari nyawa? Kamu kasih uangmu 100 miliar pun, kamu masih punya nyawa. Kamu kasih nyawamu, apa gunanya 1000 triliunmu? Nggak bisa kan menolong kan? Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kasih yang paling besar adalah kasih yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu kasih yang paling besar. Tapi murid ini ketika ikut Yesus, mereka memberikan yang terbesar dalam hidup mereka, itu nyawa mereka. Bukan karena mereka mengharapkan ini itu. Paulus gak pernah bilang sama Yesus, Yesus nanti kalau aku ke Antioquia aku begini ya, kalau aku nanti ke Tarsus aku begini ya, kalau aku nanti aku dapat ini. Tidak. Yang tadinya dia Benyamin, ingat orang Benyamin. Orang Benyamin itu suku paling elit, kaya raya. Dia itu sekolahnya aja di Tarsus. Tarsus itu menurut filsuf Yunani namanya Strobo, itu tempat yang paling elit. Dulu itu setara dengan Alexandrias, tempat orang sekolah yang mahal. Kalau sekarang mungkin Harvard kali. Dan dia itu orang tuanya saja dari Giskala, tempat yang sangat terpelajar. Dia muridnya Gamaliel, seorang raban. Raban itu rabinya para rabi, gurunya rabi. Dia mendapatkan posisi yang luar biasa. Tapi ketika untuk ikut Yesus, dia kehilangan semua itu. Bahkan dia juga rela dihina orang-orang Farisi karena dia jadi jualan tenda ketika ikut Yesus. Ngapain kamu ikut anak tetangga? Tapi dia melihat apa yang orang Farisi itu tidak lihat. Itulah yang disebut Yesus tadi. Dia menyembuhkan orang buta. Dia menyembuhkan kebutaan Paulus. Nah, bagaimana caranya kita bisa memiliki belas kasihan? Sembuh dulu kita dari kebutaan. Paulus yang tadinya menganiaya bahkan menghukum Stefanus martir pertama itu, sekarang dia rela menjadi seperti Stefanus. Dia membunuh Stefanus karena dia buta. Tapi ketika dia sudah dicelikkan oleh Tuhan, bahkan dia rela terbunuh seperti Stefanus. Kuncinya apa? Lepas dulu dari kebutaan. Kalau mata buta, itu lebih baik daripada hati buta. Mata buta, kita mati nanti di langit bumi baru nggak akan buta kok. Tapi kalau hati udah buta, semua buta di neraka, nggak bisa buat apa-apa. Ya perhatikanlah hal-hal seperti ini. Karena hal seperti ini akan menolong kita untuk melihat, oh ternyata Tuhan, aku begini ya. Jangan takut untuk mengakui kamu berdosa. Jangan takut. Kenapa kita kadang takut ini, takut itu? Karena keinginan-keinginan kita banyak. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sering cenderung mencari kepastian. Pasti ingin ini, pasti ingin itu, macam-macam. Itu efek dosa. Nah itu yang berbahaya. Ketika manusia cenderung ingin mencari kepastian, dia menjadi lupa terhadap anugerah dan kehendak Tuhan. Sehingga ketika dia ingin cari kepastian, dia pasti begini, sehingga demi kepastian dia melakukan semua hal yang bertentangan dengan firman Allah. Demi kepastian itu. Sehingga dia lupa meletakkan, merebahkan kehendaknya di bawah kehendak Allah. Itu dosa. Itu yang membuat kita tidak bisa melihat. Maka hidupmu hari ini, hidup kita hari ini harus berjuang dalam pemulihan dari kebutaan kita. Harus. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang kita seperti gadis bijaksana itu, kita masih nggak bisa melihat. Buru-buru melihat dia, melihat aja nggak mampu loh. 5 gadis bodoh itu nggak bisa kan melihat mempelai itu kan? Nggak diizinkan. Kenapa? Dia nggak memelihara kasihnya, dia nggak memelihara pelitanya, dia tidak memelihara air matanya. Ketika dia tidak memelihara air mata dan kasihnya, dia nggak bisa melihat mempelai. Nah kalau kita nggak memelihara kehidupan spiritual kita di hadapan Allah, kita nggak akan bisa lihat dia. Kita mungkin akan melihat dia demi penghukuman kelak, tapi kita tidak akan melihat dia demi kasih karunia. Karena kasih karunia sudah selesai. Hari ini kasih karunia itu diberikan. Ingatlah, sebagai penutup saya mau mengatakan, coba bayangkan satu hal yang membuat kamu tuh benar-benar sadar. Begini, kira-kira hari ini pulang ke rumah, kamu tidur di kasurmu, makan kue-kue ini, makan pisang, masih bercengkrama dengan Bu RT. Wah, puji Tuhan, begini-begini, masih cengkerama, luar biasa ya kesaksian, bagus ya kok banyak, enak ya tadi mie baksonya ya, begitu. Kamu bungkus-bungkusnya Bu Erti biasanya kasih bungkus-bungkus banyak, dibawa ke rumah.
Sampai rumah, kamu udah kekenyangan, ngantuk. Setelah ngantuk, kamu tutup mata. Pada saat itu, apabila nyawamu diambil, kamu kemana? Coba pikirkan dulu itu. Kamu kemana? Ini bukan menakuti kamu, tidak. Agar kita tahu diri. Agar kita tahu diri. Oh iya ya, kemana ya aku? Apa yang udah aku perbuat ya? Apa yang udah aku kerjakan? Apa yang sedang aku perjuangkan hari ini Tuhan? Waduh Tuhan, ternyata gak ada yang aku kerjain. Tahu diri. Dengan tahu diri, oh ternyata begitu ya Tuhan. Itu akan mendorong kita untuk beranjak memperbaiki diri. Cara Tuhan menilai kamu dan saya beda. Cara Tuhan memandang, menilai kita masing-masing beda. Jangan kamu lihat dia kaya, lalu karena iri hatimu, lalu kamu bilang, oh dia ini orang seperti ini ya, kamu yang paling jelek kamu. Karena itu semua tentang mental, sikap hati. Kamu lihat orang jabatannya lebih tinggi, lalu kamu bilang, bukan dia dikasih Tuhan. Dikasih Tuhan ada orang seperti, oh kamu ngomong begitu, kamu buktikan kamu dicintai. Makanya doanya para rasul, Tuhan jauhkan kami dari hal seperti itu. Kenapa? Karena mata kita tidak fokus lagi kepada hal-hal yang ada di kanan kiri kita. Ingat ya, kesejahteraan, kedamaian, uang, kekayaan, kemakmuran yang ada di dunia tidak pernah salah. Hatimu yang kawin dengan itu semua, itu membuat itu menjadi kebinasaan. Pisau di tangan Bu Erti buat bolu jadi banyak. Tapi pisau di tangan pembunuh menghabisi banyak nyawa orang. Nah makanya kata Tuhan, sebelum memberikan hal-hal yang baik dalam hidupmu, sebelum hal-hal yang mampu membuatmu mulia kelak begitu, Tuhan tuh persiapkan dulu dirimu seperti apa. Tuhan persiapkan dulu hatimu seperti apa. Wadahnya dibersihkan dulu. Makanya wadah itu dibersihkan melalui apa? Gak bisa, caranya hanya satu, penderitaan. Di luar itu nggak ada. Nggak usah bilang, oh Tuhan kan, saya kan anak, dia kan bapak apa yang saya minta. Lalu kamu kalau minta ragu sama bapak itu tuh bapak kasih enggak? Tidak mungkin kasih. Tuhan nggak boleh kasih ragu. Dan cara Tuhan itu membersihkan hatimu, wadahmu itu untuk siap menampung yang baik itu prosesnya lama. Dan untuk bisa dibersihkan itu harus tahu diri dulu. Seperti tadi. Kalau kita nggak tahu diri, kalau kita nggak tahu kita kotor, gimana kita mau dibersihkan? Coba. Kalau kita nggak sadar piring kita kotor, gimana kita mau dibersihkan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kita nggak akan, itu nggak akan dibersihkan kalau kita tidak sadar bahwa kita ini kotor. Maka mulai dari kesadaran diri. Anugerah itu selalu ada. Tapi kita terbutakan untuk bisa melihat itu. Saya kalau ngomong begini, di forum banyak orang, banyak yang nggak bisa mengerti, banyak. Tapi saya nggak menyalahkan itu. Karena apa? Iman orang itu bertumbuh. Belum tentu sampai pada level seperti itu. Tapi kalau dia mau mencari, pada akhirnya dia bisa mengerti kok. Para murid aja Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini kamu nggak ngerti, nanti kamu akan ngerti. Karena dia tahu muridnya akan mencari kan. Akhirnya muridnya ngerti nggak? Ngerti. Buktinya apa? Mati semua kayak Yesus. Jadi kalau hari ini kamu bingung, masa saya begitu? Mosok saya begitu? Kalau kamu bertanya dalam hatimu, nggak apa-apa, teruskan pertanyaanmu itu. Tapi sertai dengan kerendahan hati untuk mencari Allah. Sampai pada akhirnya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan kamu akan mengatakan, oh gitu toh. Oh begitu. Ternyata begitu. Karena Tuhan tidak akan memberikan semuanya dengan instan. Tapi yang menghalangi kehidupan seperti ini ada satu, kekhawatiran. Khawatir saldonya tidak tambah, khawatir anaknya tidak sekolah di Amerika, khawatir bajunya kurang 2, khawatir anaknya kurang begini, sehingga kekhawatiran dia itu membuat dia tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Tapi satu hal yang mau saya ingatkan kepada Bapak Ibu, bayangkan
Kalau anaknya saja dia berikan kepada dunia, apalagi yang ada di dunia ini? Gak sulit bagi Tuhan. Kalau anak tunggal yang di pangkuannya saja, yang dikandung dalam kekalahan itu, dia berikan untuk diinjak-injak oleh kamu dan saya yang hina ini, apalagi yang ada di dunia ini. Tapi kenapa? Kalau begitu kenapa Tuhan gak berikan? Kalau Tuhan melihat itu tidak baik bagi keselamatan, dia gak akan berikan itu. Amin. Tapi kalau Tuhan melihat itu baik buat keselamatanmu, dia pasti berikan itu. Amin. Anaknya saya diberikan kok, apalagi yang itu. Kamu mau apa? Tapi kalau Tuhan gak mau berikan itu dan tidak memberikan itu kepada kamu, jangan kamu pandang Allah sebagai lawanmu. Tapi kamu harus memandang dia, oh Tuhan maksudnya apa ya? Oh begini ya. Hari itu kamu gak mengerti, misalnya kamu minta susu, aduh anakku tidak punya susu. Tuhan aku minta susu, terus susu tidak datang. Kamu marah-marah sama Tuhan. Kamu harusnya tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa susunya belum datang? Mengapa begitu? Apa artinya? Begitulah orang yang memiliki iman seperti anak kecil itu. Bertanya terus kepada Allah, sehingga dalam pertanyaannya itu dia menimbulkan rasa yang membuat dia berserah penuh kepada kehendak Allah. Kalau kita memiliki iman, hati yang seperti itu, Tuhan pasti tolong kehidupan kita. Ingat ya, nggak ada yang lebih mahal daripada keselamatan. Jadi kalau demi apapun kita meninggalkan keselamatan, demi apapun yang ada di dunia ini, kamu sudah selangkah berdiri di jurang maut. Nggak ada yang lebih mahal dari keselamatan. Ingat, kasihanilah sesamamu. Berbelas kasih. Ibadah kepada orang lain. Jangan pernah anggap bahwa kamu perlu yang cukup, hanya kamu perlu makan, kamu hanya perlu untuk dirimu. No. Kalau Kristus ada di dalam kamu akan pikirkan orang lain. Bagaimana cara melakukannya? Itu tergantung bagaimana kamu mengolah itu. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga kita selalu kelak dalam ingatan Tuhan apabila kembali menjadi Raja. Kemudian Allah selamanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan kasih kepada-Mu bahwa Engkau menolong kami dalam mengerti kebenaran-Mu. Dan Engkau ini sekiranya selalu memimpin kami dalam hidup dan memperkenankan kami terus dalam panggilan kami. Dan kiranya Engkau yang terus memurah hati untuk menuntut kami kepada jalan kebenaran Tuhan. Tuhan, gak ada yang layak kami bawa Tuhan bersembahkan kepada-Mu. Tapi biarlah Engkau yang selalu untuk mengubah hati kami dan mengerti kami atas segala hal. Kami gak mampu melakukan apa-apa dan bersama dengan Engkau, tolonglah kami untuk mulai amal hidup yang baik. Tuhan, karuniakanlah kepada kami hati yang menyerahkan diri kami kepada-Mu, hidup tak bergantung dari hidup dan perkenanan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntut kami selalu kepada kemuliaan-Mu, dan Engkau yang selalu menuntut kami kepada hidup yang ada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, pada hari ini banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, peristiwa yang meliputi hidup kami. Biarlah kami mengerti apa yang sedang Engkau lakukan dalam hidup kami ini, agar kami tidak buta. Sembuhkanlah kami dari kebutaan kami, sembuhkanlah kami dari kelumpuhan kami, dan sembuhkanlah kami dari ketulian kami, agar kami mampu mendengar, mampu berjalan, dan mampu melihat kebenaran. Apa yang lebih indah selain daripada berdamai dengan-Mu? Apa yang lebih mulia selain daripada memenangi wajah-Mu Tuhan? Tapi keinginan-keinginan kami, ambisi kami dan dunia yang ada di dunia ini membuat kami buta dan tidak mencari itu. Betapa jahatnya kami telah meninggalkan Engkau. Betapa tidak tahu dirinya kami telah melupakan Engkau. Dan kami hanya menjadikan Engkau sebagai alat untuk memuaskan nafsu kami. Bukankah kami ini jahat terhadap Engkau ya Tuhan? Bukankah kami ini terlalu berharga terhadap Engkau? Tapi di dalam keberhargaan itu pun Engkau selalu sabar menunggu kami. Kami sadar bahwa hari ini kami sedang hidup dalam kesabaran-Mu. Engkau menunggu kami untuk kembali. Tapi kami nggak mampu kembali. Tapi sebagaimana Engkau mendatangi pemungut cukai itu, agar ia kembali, maka datangilah kami agar kami juga kembali. Kami gak mampu berjalan karena kami lumpuh. Tapi kunjungilah kami dan dapatilah kami, singgahlah Engkau dalam perkenanan kami, agar kami mampu melihat Engkau. Tuhan, kami gak mampu berkata apa-apa tentang kasih karunia-Mu, dan kami juga gak mampu berkata apapun yang baik tentang apa yang kami lakukan. Tapi Tuhan, kami gak bisa mengharapkan apa-apa. Kami hanya bisa mengandalkan belas kasih-Mu. Kelak apabila Kau datang sebagai Raja, jangan palingkan wajah-Mu Tuhan kepada kami sebagaimana kami memalingkan wajah kami kepada orang miskin. Jangan membuang wajah-Mu sebagaimana kami membuang wajah kami kepada orang yang pakaian busuk.
Jangan membelakangi kami sebagaimana kami membelakangi orang yang tidak punya kasut. Jangan tunggangi kami sebagaimana kami menunggangi orang yang tidak punya pakaian. Kami mengatakan kami Kristen, tapi sejatinya kami berbohong. Kami tidak punya kasih, yang adalah tanda bahwa kami mengasihi Engkau. Kami sadar itu, kami mengakui itu, dan hari ini kami berlutut di hadapan-Mu dan mengakui yang memang demikian kami adai. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami mau berubah diri kami. Itu enggak gampang, memiliki hati yang demikian tidak mudah. Tapi bersama-Mu Tuhan tak ada yang mustahil. Bersama dengan Engkau tidak mungkin. Bentuklah kami oleh karena kemudahan. Engkau yang menolong persekutuan doa ini, Ibu RT dan Bapak Bilau, dan akhirnya Engkau yang menolong mereka dalam kerelaannya untuk melayani jemaat. Engkau yang menolong mereka dan juga menuntut mereka pada hidup mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka dan apa yang ada pada mereka. Bagi orang-orang anak-anak yang telah memberikan kesaksian baik pujian dan juga cerita hidup mereka, Engkau yang selalu menyempurnakan hidup mereka seperti hidup. Engkau yang menolong mereka untuk semakin mengenal Engkau dan melahirkan mereka dalam anak-anak-Mu. Tuhan, apapun yang telah kami terima dan apapun yang telah Engkau ambil dalam hidup kami, ajari kami buat sesuatu baik-baik kami untuk menentukan hidup selama-lamanya. Itu semua doa yang kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga memperlakukan bersama. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan dan berlepaskan kami dari pada yang jahat. Dalam Kristus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Tuhan buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Siapa kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin.